pengen beli rumah, masih pengen punya properti sendiri, tetap harus teguh ya, tetap harus stick di impian kamu. Jadi halo guys, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Beberapa waktu terakhir kita sering dengar akan ada krisis besar-besaran di tahun 2023. Iya nggak? Iya banget kan? Nah, tapi sebenarnya itu ya kalau kita bedah lagi, sebenarnya krisis itu seperti apa sih yang kita takutin? Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa sejak tahun 2020 kita kena pandemi, dan itu seluruh dunia ya. Nah, kemudian dilanjutkan mulai tahun 2022 ini, itu perang antara Rusia dan Ukraina dan masih berlanjut hingga sekarang. Ya, tentu saja membawa krisis yang sudah berjalan ya, berkepanjangan, mulai dari Eropa sendiri ya, itu ada krisis ekonomi, selain itu ada krisis energi, krisis pangan, dan lain sebagainya. Karena kita juga tahu ya bahwa Ukraina itu adalah salah satu lumbung pangan dunia ya, sedangkan Rusianya sendiri adalah pemasok gas paling besar di dunia juga. Nah, tentu saja dampaknya bukan hanya di negara yang berperang, tapi juga negara-negara lain yang nggak ikutan perang. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Ya, Indonesia sendiri masih untung sekali bahwa untuk ekonomi saat ini masih terjaga. Ya, cuma memang untuk tahun 2023 persiapan kita di tahun depan, kita harus bersiap-siap. Ya, nggak ada salahnya waspada, tapi sekali lagi nggak perlu takut, nggak perlu sampai parno gitu ya. Sampai kita sendiri misalnya takut buka YouTube atau buka berita dan lain sebagainya. Ya, kita tahu memang ancamannya itu ada dan nyata, tapi sekali lagi kita bisa persiapkan ya, kita bisa waspada atas segala kemungkinan yang ada. Tetapi tetap kita harus persiapkan dengan baik ya. Apa saja yang harus kita persiapkan, saya sudah buat dalam 9 langkah persiapan. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah kita mulai tentu saja dari mindset kita, yaitu mindset kita harus benar ya. Ya, kembali bagi kamu semua yang masih punya properti impian, masih pengen beli rumah, masih pengen punya properti sendiri, tetap harus teguh ya, tetap harus stick di impian kamu. Jadi tetap di tahun 2023 bukan berarti peluangnya tertutup. Tentu saja ya, kita semua tahu ya bahwa di setiap krisis pasti ada peluang baru. Ya, banyak bisnis-bisnis yang memiliki peluang baru ya, bisnis-bisnis yang tidak terduga, mungkin nanti akan ada peluang yang lebih bagus. Ya, selain itu tentu saja ya, mungkin sebagian rumah juga kita bisa dapetin dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa beli rumah di tahun 2023. Tentu saja ancamannya ada, tetapi peluangnya juga ada. Ya, untuk hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus evaluasikan kondisi keuangan kita, termasuk persiapan rencana uang DP-nya. Ya, kita sudah punya target rumah yang kita ingin beli, misalnya 1 miliar, ya pastikan kita bisa siapkan uang DP-nya sebesar 20% atau minimal 15%. Ya, saya tidak sarankan untuk DP yang lebih kecil dari itu. Ya, karena itu akan memberatkan kestabilan keuangan kita di kemudian hari. Ya, jadi lebih baik persiapkan DP yang cukup kuat lah, cukup pas ya untuk pembelian rumah. Nah, kemudian yang ketiga adalah persiapan untuk dana darurat ya. Jadi kita juga tahu karena situasi krisis yang sudah berjalan di Eropa itu ya, di Indonesia kita juga tentu harus siapkan dana darurat. Biasanya kita siapkan dana darurat itu ya sekitar 10% dari penghasilan. Ya, mungkin kita bisa tingkatkan sekitar 20% dari penghasilan.
Dan tentu aja ya sebaiknya kalau biasanya kita siapkan dana darurat untuk 6 bulan kehidupan ya, sehingga setidaknya kali ini kita bisa siapkan ya dana darurat sekitar 12 bulan ya, sehingga kita bisa lebih aman. Ya, kalau kamu dengar berarti kan kita harus siapin dana darurat, kita harus siapin uang DP. Wah, banyak banget yang harus dipersiapin ya. Jadi sehari-harinya saya hidupnya bagaimana? Ya, oleh karena itu kita juga harus menambah penghasilan ya. Jadi ini tips yang keempat, yaitu menambah penghasilan tambahan ya. Jadi mencari selain penghasilan utama, kita bisa menambah penghasilan lainnya. Ya pasti banyak lah, apalagi dengan era digital sekarang itu banyak sekali freelance yang bisa kamu ambil ya untuk menambah penghasilan ya, sehingga tidak mengganggu rencana-rencana kamu yang lainnya. Oke, selain itu yang kelima adalah membatasi pengeluaran. Nah ini juga nggak kalah penting ya. Jadi harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu kita bisa atur dengan sebaik-baiknya ya. Dari penghasilan yang kita dapat, kita bisa cukuplah makan selayaknya yang bergizi, tidak harus yang mahal ya. Kemudian ya tentu aja kalau kita bicara keinginan ya nggak bakal habis-habis ya. Bukan nggak mungkin gaji 1 bulan itu hanya buat makan sehari ya, sayang banget kan ya. Oleh karena itu ya untuk sementara, untuk kehidupan yang lebih baik ya tentu aja ya kita harus berkorban lah ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, kalau gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Selain itu tips yang keenam ya, itu adalah menambah network yang produktif ya. Kita juga tahu, pernah dengar juga bahwa setiap orang ya kondisi keuangannya, kondisi kesuksesannya itu diukur dari ya sekitar 5 orang lah, 5 orang atau bisa lebih juga orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Jadi sekali lagi kalau kita mau mendapatkan kehidupan atau keuangan yang lebih baik ya, kita harusnya bergaul dengan orang yang punya keuangan lebih baik juga ya. Karena pemikiran-pemikirannya pasti akan membawa kita, mengangkat kita ke tingkatan yang lebih baik. Ya, itu prinsip sederhananya. Baik, yang ketujuh adalah kalau kita punya uang lebih, kita bisa pilih untuk beli atau invest di aset-aset yang produktif. Ya, kita bisa mulai start dari beberapa reksadana yang aman ya, dan tentu saja memberikan imbal hasil yang lebih baik. Nah, selain itu bagi kamu yang juga bisa beli invest properti ya, ini juga kesempatan yang bagus karena kita bisa dapetin harga properti yang murah ya, yang harganya lebih rendah dari pasaran ya. Dan tentu saja harga properti itu ya kita bisa lihat, bisa proyeksikan setiap tahun itu selalu naik ya untuk jangka panjangnya. Jadi kembali lagi, karena properti adalah kebutuhan pokok ya, tentu saja hal ini bisa dimungkinkan ya, dan kebutuhannya akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah kita bisa pilih investasi di properti yang berskala risikonya rendah. Nah, kalau bicara investasi properti ya, dari saya sendiri, saya lebih memilih properti yang memiliki cash flow, yang memiliki penghasilan dari properti itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya yang kalau dari saya yang jalankan itu adalah properti rumah kos. Nah, untuk bagi kamu yang ingin berinvestasi properti bercash flow ya, tentu saja dengan resiko rendah, dengan modal seminim-minimnya, bisa mulai dari 1 juta rupiah, kamu bisa investasi di equity crowdfunding, crowddana. Di situ ada proyek-proyek rumah kos yang bisa kamu miliki bersama dengan masyarakat lainnya, yaitu dengan modal mulai dari 1 juta rupiah, dan tentu saja mendapatkan dividen setiap 3 bulannya. 3 bulan sekali akan ada pembagian dividen, dan tentu saja kalau bagi kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut, kamu bisa cek link di bawah ini.
Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah ya seperti pesan saya pada video-video lainnya juga, selalu aktif dan selalu cari tahu update perkembangan dunia properti. Ya, karena dunia properti ini juga sangat dinamis. Ya, bagi kamu yang ingin mengetahui perkembangan lokasi-lokasi di Jakarta atau di sekitarnya, ya termasuk juga untuk pembelian rumah, kamu bisa baca buku saya di buku ini, pasti beli rumah tahun ini. Juga bisa ikut di komunitas saya, ada linknya di bawah ya. Oke, jadi sekali lagi untuk menyongsong tahun 2023, sekali lagi kita jangan terbawa panik, jangan terbawa ketakutan ya, karena kita sadar bahwa setiap krisis menghadirkan peluang-peluang baru untuk mencapai kemenangan bagi Anda semua masing-masing. Ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya. Ya, salam deal setiap hari, sukses, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.